Ali Al-Farmadhi. Abu Ali Al-Farmadhi. Farmad itu salah satu negeri di Persia. Alhamdulillah sudah ada santri saya yang kuliah ke sana dapat beasiswa, lalu kita supaya rohaninya tetap terjaga, supaya tidak terpengaruh oleh pengaruh-pengaruh Rafidah, ya, kita sarankan untuk ziarah ke silsilah zikir. Ternyata di Persia, di Iran sekarang itu masih terawat dengan baik. Jadi tidak benar juga kalau di Iran itu Sunni dizolimi semua. Buktinya masih ada. Makbarahnya Sidi Ali, Abu Ali Al-Farmadi masih bagus. Cuma muskilah juga kalau kita nanti pulang dari Iran nanti dituduh Syiah tuh. Tapi insya Allah kalau niat kita mau ziarah nanti ada saja masanya, insya Allah ya. Silsilah ahli zikir ini perlu kita kunjungi. Ini akan memperkuat, oh ternyata zikirku sudah berkembang dari mana ke mana. Dari Madinah pindah ke Baghdad, ya. Dari Baghdad pindah ke Kusyair, Naisapur pindah ke Farmat, sampai ke Bukhara. Dari Bukhara balik lagi ke Damaskus, ke Baghdad, ke Damaskus, lalu ke Mekah, baru sampai di negeri kita. Dan kita beruntung wilayah Nusantara ini, wabil khusus Indonesia, dan wabil khusus lagi Pulau Sumatera dan sebagian Jawa, itu Thariqat Naqsyabandiyah, Al-Khalidiyah, itu sangat banyak pengamalnya, sangat banyak ya. Di tempat lain ada, tapi yang mewarisi ini lebih banyak. Dan asalnya di Mekah itu ada namanya Rubat Naqsyabandi. Depan Masjidil Haram itu ada Jabal Abi Kubais, jabalnya Nabi Adam. Jadi Nabi Adam dalam sejarahnya pernah di sana, wallahu alam bagaimana hakikatnya, tapi sejarahnya begitu. Dan para masyayikh kita biasa berzikir di sana. Walaupun sudah dapat ijazah di sini, diperintahkan ulang lagi suluk di sana. Ya, karena sholat di tanah haram sama dengan 100.000 sholat tempat lain. Maka kalau benar antum sanad zikirnya, baca nama Allah sekali di sana, sama energinya dengan baca 100.000 di sini. Ya, itu dahsyatnya kalau bersanad. Ya. Saya setiap kali melihat Jabal Abi Kubais itu terharu terus. Ya Allah, dulu zikir yang kami pelajari diajarkan di sini. Ya. Bahkan murid-murid itu kalau sudah ya, sama gurunya disuruh, kamu pergi ke Masjidil Haram, pandang Ka'bah, tapi hatimu tetap menyebut nama Allah. Jadi ada wirid namanya wirid memandang Ka'bah, hanya mandang saja, tapi kalbunya tidak boleh luput mengingat Allah SWT. Ada juga yang sudah sembunyi, kamu sembunyi di balik tiang, lalu pegang tasbih, zikrullah. Jadi zikir-zikir yang antum amarkan sekarang itu zikir Ismul Jalalah, Lataif, itu dulu diamalkan di sana. Ya. Makanya semarak beragama di zaman itu luar biasa sekali. Nah, sekarang barangkali negeri kita lah yang paling banyak mengamalkan zikir, nyebut nama Allah. Jadi nur itu sebagian sudah terpencar ke negeri ini. Semoga itu pertanda salah satu kebangkitan Islam ada di negeri kita. Kita tidak usah besar-besar mulut takbir, tapi kemudian hatinya kosong. Ya. Kalau mau takbir, besarkan dulu Allah dalam kalbu, sehingga satu takbir menggetarkan satu negeri. Ya, malu kita takbir, tapi hati penuh kebencian. Berarti kita sedang membesarkan kebencian, bukan membesarkan Allah. Allah tanpa kita besarkan tetap besar nggak? Tanpa antum bertakbir, Allah tetap besar nggak? Tanpa kita sholat, apakah Allah masih Tuhan? Masih, ya. Nah, Imam Abu Ali Al-Farmadhi ini, beliau disebut dengan Syaikhus Syuyukh fi Khurasan. Syekh, guru, syuyukh, para guru. Gurunya para guru di negeri Khurasan. Khurasan ini wilayah Persia itulah, ya. Bahkan Khurasan itu dimulai dari timurnya Baghdad, timurnya Irak.
bukan timur barat. Timurnya Irak itu sudah disebut Khurasan. Jadi ada Khurasan Irak, terus sampai Afghanistan, sampai ke Pakistan, bahkan India itu dulu dimasukkan ke negeri Khurasan, termasuk Uzbek, Tajikistan, ya, dan lain sebagainya. Dan di sana mereka tarekatnya Naqsyabandi. Apa tarekat mereka? Naqsyabandi, ya. Nah, waktu kami datang bertemu dengan Tuan Syekh Guru Jahid bin Siddiq Malaysia, yang suluk tempat beliau itu juga dari orang Asia Tengah sana. Sepertinya di sana sudah tidak terlalu ramai atau mungkin sudah tidak ada. Ya. Saya tanya-tanya kepada seorang mufti, seorang guru, ya, seorang syekh bukan mufti di Uzbek, masih bolehkah kumpul-kumpul seperti kami di Indonesia seperti ini? Kata dia tidak boleh. Jadi kita beruntung, di negeri kita bebas, diberikan kebebasan, ya. Malah kita didatangi mereka yang sowan, pemerintah yang sowan ke kita, ya. Mereka malah mendukung program keagamaan. Alhamdulillah, nikmat ini jika antum tidak syukuri, maka akan terjadi seperti di negeri Suriah. Itu orang-orang tidak mensyukuri, ya. Dan begitu juga negeri-negeri yang lain, ya, mau bela Palestina, saya pembela Palestina, tapi saya tidak membela Hamas. Beda, ya. Saya pembela Palestina. Dakwah-dakwah kita ketika membahas tentang Al-Mahdi itu ujungnya Palestina. Tapi saya tidak bela Hamas, karena Hamas difatwakan terlarang dan menyimpang oleh ulama Al-Azhar, dinyatakan menyimpang oleh ulama Saudi. Terus antum mau bela? Bedakan membela Palestina dengan membela Hamas. Tapi kalau ada yang mau ikut Hamas, monggo silakan. Saya tidak larang, itu hak antum. Cuma saya ngikutin petuah ulama kita yang mu'tabar, yang mereka sudah melarang itu. Di Saudi jika ada imam masjid resmi negara menyanyikan lagu-lagu Hamas dan lagu-lagu Ikhwan, langsung dipecat. Itu beberapa syekh sudah dipecat. Saya tidak sudah sebut namanya karena mereka masih hidup. Indonesia memberikan kebebasan, ya. Jadi kita bertorikoh, berzikir, bukan berarti kita kemudian cuma zikir-zikir tidak berjuang, enggak. Kita berjuang dulu melawan diri, baru berjuang melawan orang lain. Bagaimana mau melawan orang lain, emosi sendiri belum dapat dikalahkan. Duduk sebentar sudah kalah dengan sakit badan. Nanti antum berjuang, itu lebih sakit daripada duduk sekarang. Kalau mau jadi mujahid sejati, kalahkan dulu rasa sakit duduk berzikir itu. Karena para mujahid itu malamnya mereka rahib, siangnya mereka pejuang. Itu mereka seperti semua. Abu Ali Al-Farmadi berguru kepada seorang mujahid, namanya Abul Qasim Al-Kushairi, pengarang Risalah Al-Kushairiyah. Siangnya dia muhaddis, ngajar hadis, ngajar akidah, ngajar ilmu tafsir, sampai ada tafsir isyarinya, ya biarlah Taiful Isyarat, ya. Kemudian juga beliau pejuang melawan orang-orang yang menjajah. Malamnya menjadi rahib. Beliau sufi. Apa kata dia? Saya ketemu orang-orang berbaju tasawuf, berbaju sufi, tapi apalah daya, Abu Yazid Al-Bustami yang bernama Taifur, namanya Taifur bin Ali, maka disebut Thariqah Taifuriyah. Dan coba perhatikan, ketika Nabi SAW mengatakan kullu nasabin inqata'a ila nasabi, semua nasab terputus kecuali nasabku, semua sanad terputus illa sanadi, kecuali sanadku. Maka tidak ada thariqah di muka bumi ini yang bertahan dengan kuat kecuali dia terhubung kepada zuriat Nabi SAW, ya, zuriat Nabi SAW. Dan Abu Ali Al-Farmadi terhubung kepada Abu Hasan Kharqani, beliau dari Abu Yazid Al-Bustami, Abu Yazid kepada Ahlul Bait. Tapi bukan Ahlul Bait Syiah, Ahlul Baitnya Ahlus Sunnah, ya. Beliau ini berguru kepada Abu Sa'id Abul Khair, ini disebut dengan namanya Abu Sa'id
atau Abul Khair Al-Kharraz, ada kitabnya Risalah Tauhid, ya. Kitabnya sudah dicetak. Saya waktu awal-awal kenal kitab itu masih semester 1 ya. 1, jadi nggak baca, nggak ngerti. Pas kita sudah dewasa, kita baca baru, luar biasa isinya. Itu guru pertama beliau. Jadi dulu Imam Abu Sa'id Al-Kharraz ini rihlah sampailah di kampung dia, yaitu Naisapur, lalu buat majelis. Dia mendengar nama Abu Sa'id datang, maka dia bergegas, masih kecil, masih remaja, bergegas ingin datang, tapi dia tahan hati, nanti saja, nanti. Semakin ditahan, semakin menjadi keinginan tahuan dia untuk ketemu Al-Imam Abu Sa'id. Akhirnya ditinggalkan tugas-tugasnya sementara, lalu dia pergi ke masjid. Di masjid pun karena dia masih muda, maka dia duduk di belakang tiang, tidak terlihat. Imam Abu Sa'id ini di sela-sela dia ngajar, itu ada orang wirling, seperti wirling, tapi bukan wirling, dulu namanya kayak majelis sama, baca kalimat-kalimat yang bisa menggugah hati, lalu mereka jazbah. Ya, seperti tadi kita baca la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, kalau kita masih kalimat zikir, kalau mereka kalimat syair. Di saat mereka ekstase, fana, ada yang lagi ekstase itu ketarik bajunya, ada. Dulu kata Abu Ali Farmadi, potongan-potongan ketika sama itu dijadikan bahan untuk tabarruk, ngambil berkat, dan bagi ulama Ahlussunnah itu tidak syirik, ya. Selesai majelis sama, orang mau bubar. Ini karomahnya Abu Sa'id. Yang di belakang tembok tuh situ ya, namanya Abu Ali At-Tusi, Abu Ali Al-Farmadi. Kamu sini, bocah kecil. Ali At-Tusi, kamu sini. Menggigil badannya. Kenapa? Kok dia tahu padahal orang ini baru pertama kali datang ke Naisapur, seingat dia. Sebelumnya mungkin pernah datang tapi masih belum sadar. Nah, ini karomah sebagian syekh. Tahu nama murid, tapi ya dulu Sayyidina Salman ketemu dengan seorang sahabat jauh, tahu namanya. Lalu sahabat jauhnya ini nanya, kenapa kamu tahu namaku? Jawaban dia, arafat ruhi ruhak, ruhku kenal kamu di alam sono. Ya, kebetulan mungkin nama rohani sama dengan nama fisiknya. Wallahu a'lam bissawab. Nah, itu usul ma'rifatu asma. Itu salah satu basic mengetahui ilmu mengenai nama-nama ruhani, ya. Dari kalangan sahabat sudah ada yang mengatakan itu, ya. Ya, kalau ada orang nggak menerima ya nggak apa-apa. Ya, di halakoh kita guru kami khidmat waktu kecil kepadanya, Maulana Muhammad Nuruddin An-Naqsyabandi Al-Khalidi, itu ngomong ke saya, waktu itu umur saya 11 tahun, kalau saya mati, tolong kamu tambahkan di nama saya depan itu Maulana. Saya tanya, nama beliau kan Muhammad Nur. Saya tanya, ini nama apa ini? Saya panggil beliau Atu, Datuk, bukan Atu Upin Ipin ya. Ini nama apa tuh? Ini nama dikasih baginda Rasulullah SAW. Kapan ke Madinah? Beliau belum pernah haji dan umrah. Berceritalah beliau mengenai pengalaman zikirnya. Allah pertemukan rohaninya Sayyidina Nabi SAW. Lalu kirimannya ada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Indahnya bukan main dipanggil Muhammad Nur. Anta Maulana Muhammad Nur. Kamu sekarang bernama Maulana Muhammad Nur. Bahkan belum meninggal beliau, saya sudah tulis di catatan saya, namanya Maulana. Ya, kenapa beliau bilang nanti kalau sudah meninggal itu adab aja. Adab beliau pada dirinya. Tapi adab kita sebagai murid langsung kita tambahkan Maulana. Jadi Maulana itu ada yang diberikan murid kepada guru, ada diberikan sang maha guru untuk umatnya. Nabi Muhammad SAW. Itu yang kita sebut gelar-gelar rohani. Nama-nama rohani. Kalau orang nggak percaya nggak apa-apa juga. Di torikoh kita biasa. Bahkan di torikoh lain.
Imam Najmuddin Al-Kubra, pengarang kitab yang Buya Dr. Adomi mengkajinya setiap Selasa dengan Buya Zul Asfi, judulnya apa Buya? At-Ta'wilat An-Najmiyah ya. Itu beliau dalam pengalaman zikirnya tertidur ya, makanya saya sebutkan kemarin, tidurnya ahli zikir bukanlah tidur. Idza matu intabahu. Begitu dalam hadis. Manusia itu tertidur. Manusia itu sebenarnya lagi tidur di dunia. Kalau betul tertidur, rohaninya bangun. Kalau kita masuk ke alam sana dalam keadaan zikrullah, disitulah terjadi dialog-dialog rohani. Beliau diberi nama oleh baginda Rasulullah SAW Abu Jundub. Abu Jundub. Gelar nama itu. Nah, kata beliau, Samanin Nabi SAW Abu Jundub. Padahal jaraknya dengan Nabi 6 abad. Nabi SAW menamakan aku Abu Jundub. Saya bertemu dengan seorang yang unik di suatu negeri. Dia menyebut nama Sidi Syekh Abdul Qadir Jilani dengan 100 nama. Dan 1 nama di Fatihain. Lalu kita ketemu juga Guru Jaro di Banjar, ya. Dan Guru Jaro dia punya mursyid rifaiyah, jadi tarekatnya banyak kalau di Naqsyaband. Salah satu wakil talqinnya Mbah Anom, meninggal Mbah Anom, dia kemudian berkelana lah cari thariqah. Salah satu thariqah yang dia ambil thariqah rifaiyah yang kita biasa bacakan juga dalam silsilah ya, dalam tawasul kita. Sidi Ahmad Rifai itu namanya juga ratusan dan terus, dan mereka buat jadi ada nama Asmaul Husna dibingkai, Asmaun Nabi dibingkai, mereka juga bingkai Asma Al-Qutub Al-Ghaus Ahmad Ar-Rifai, nama-namanya. Dan nama itu banyak. Jadi satu antum itu ada namanya banyak. Nah, mereka itu dapat izin untuk menjelaskan itu. Nah, maka di antara kekasih-kekasih Allah ada yang dapat izin. Ya. Jadi ilmu ini banyak. Barangkali yang dapat mengenalnya hanya Rasulullah SAW, lalu beliau bagi ke pewaris-pewarisnya. Dan paling mutlak tak dapat ketahui ya tentu wali Ghaus. Selebihnya dapat percikan-percikannya, bisa tahu 1, 2, tapi yang lengkap itu wali al-Ghaus ya. Nah, beliaulah wali al-Ghaus di zamannya Sidi Ahmad Ar-Rifai ya. Di masa Sidi Syekh Abdul Qadir Jilani ya beliau. Nah, salah satu namanya apa? Al-Qutub Ar-Rabbani. Ada Al-Ghaus As-Samadani. Nah, itu gelar, dan gelar itu bukan dibuat-buat sendiri. Jadi jangan sembarangan buat flyer Ustadz Kiai Al-Qutub Al-Ghaus. Kutub kupret kali. Jangan sembarangan. Kita nggak sembarangan begitu. Itu yang angkat Allah melalui Rasulullah SAW, melalui malaikat-malaikatnya atau melalui wali-wali. Ya. Imam Abu Ali Al-Farmadi pendek cerita, dia melihat Abu Sa'id menjelaskan tentang kolbu, tentang akhlak, bertambah cinta dia kepada Taifah Sufiyah, kelompok Sufi ini. Begitu kata beliau. Nggak ada sinar kebencian, bukan sinar ya. Nggak ada api kebencian, yang ada cuma sinar kerinduan, cinta, kasih sayang. Lama-lama beliau pergi, Abu Sa'id pergi, dia berguru kepada Imam Al-Qushairi. Nah, Imam Qushairi ini imam sufi tapi kuat syariatnya. Jadi kalau ada pengalaman batin, dia ketat. Kalau nggak yakin amat dianggap halu gitu. Tapi Abu Ali Al-Farmadi setiap sekali zikir mendapatkan rahasia-rahasia. Salah satu rahasia yang dia dapat, dia lagi zikir, tahu-tahu dia melihat ada pena tapi bentuk cahaya, lalu diambil. Nah, itu kan ada isyarat berarti ya. Dan pengalaman dia banyak lagi. Apa kata Imam Qushairi? Udahlah, kamu masih remaja, kamu belajar aja yang banyak gitu. Nggak seperti kiai-kiai sekarang, udah nggak usah belajar thariqat, hakikat, syariat aja gitu kan. Nggak begitu. Beliau bilang, kamu sebelum mempelajari ini kuatkan dulu ilmu, itu baru benar kalimatnya. Emang hakikat bertentangan dengan syariat? Kan nggak pernah ada. Mana ada hakikat tunaqidus syariah? Nggak pernah ada dalam sejarah Ahlus Sunnah wal Jamaah, Sufi Mu'tabarah, hakikat menyalahi syariat.
Bukan mungkin, karena ini aslun ini tabi'un, ini aslun ini far'un, nggak mungkin, ya. Nah, semakin dikatakan oleh Imam Qushairi, udah kamu belajar. Semakin dia belajar, nur itu yang tadinya dilihat hanya merem, mata ditutup, sekarang mata terbuka pun dia bisa lihat. Dia sudah lihat yang aneh-aneh. Tapi untungnya dia punya mursyid. Siapa mursyidnya? Imam Al-Qushairi. Imam Qushairi kemudian mengalami satu kejadian yang dia, saya tidak usah ceritakan karena panjang ceritanya. Dia melihat keunikan dia ketika mengamalkan sesuatu amalan, ya. Maka dia langsung mengatakan, dah, kamu sepertinya harus berguru kepada orang yang lebih tepat. Nah, itulah Imam Abul Hasan Al-Kharqani, ya. Abul Qasim Al-Jurjani, ya, murid dari Abul Hasan Al-Kharqani. Maka berangkatlah dia ke negeri Tus, negerinya, kampungnya Imam Ghazali, ya. Disitulah pengalaman batin dia kemudian diarahkan oleh Imam Abul Qasim Al-Jurjani, murid dari Abul Hasan Al-Kharqani. Jadi pengalaman batin seperti tadi, bilang halu, enggak. Mereka ini paling mengerti mana yang halu, mana yang tidak halu. Halu itu bahasa kita sekarang, ya. Ini kita kasih tema apa, istilah Arabnya yang benar. Dalam bahasa Arab, nah ini disebutkan dalam kitab Imam Sayyid Muhammad Ja'far Al-Kattani, nantilah besok kami bawa kitabnya, ada di sana, ada di surau kecil kita. Beliau membagi ada khayali, ada khayali hissi. Beliau menyebut khayali hissi. Istilah itu muncul. Jadi halu, apa ciri-cirinya? Nah, ciri-cirinya nih. Antum melihat satu tulisan, lalu merem, tulisan itu terlihat lagi, itu namanya khayali. Gitu ya. Itu namanya apa? Saya cerita apa, lalu antum terbawa ke dalam angan-angan, itu namanya khayali. Tapi khayali ini ada yang mendekati kebenaran, ada yang tidak. Ya. Kalau mendekati kebenaran, maka dia bermula dari nur qalbu, nurullah yang ada di qalbu. Bahkan lebih dari yang diceritakan guru terjadi. Sedangkan khayali hissi, nah itu kata Al-Kattani, itu karena terobsesi dengan cerita kawan, terobsesi oleh kalamnya teman. Maka kalau antum nih habis nonton Ustadz Fulan terus terbawa mimpi, itu bisa kasyaf yang sahih, bisa berarti khayali hissi, gitu ya. Bisa kasyaf yang sahih bagaimana? Nah, tidurnya dalam keadaan suci, lalu ada tasdik dalam hati, membenarkan beliau. Maka Allah izinkan bertemu secara rohani di alam mithali namanya. Nah, ada yang enggak, ada yang malah aneh-aneh dalam mimpinya, ya. Apalagi kalau perempuan ketemu dengan gurunya laki-laki, terus ngajak kawin, nah itu belum tentu benar itu, ya. Berarti dia kayak jatuh cinta sama gurunya tuh, ya. Jatuh cinta aja nggak apa-apa, dia jatuh cinta keilmuan, nur, ya. Halal sih kalau nikah, tapi jangan pikirkan ke sana, pikirkan keilmuannya lebih baik, ya. Nah, semenjak saat itulah ilmu-ilmu ini kemudian ditata. Jadi orang-orang yang ada yang khusus dia zikiran aja, ada yang cukup santri aja. Mulai ditata rapi. Ada orang yang berbakat di bidang sholawat, ada yang di bidang zikir. Nah, di masa Abu Ali ini mulai tertata rapi. Dan mursyid itu mulai berganti. Oh, si Anu cocok sama si Anu, maka muridnya dikirim. Nah, begitu ya. Dulu beberapa mursyid saya seperti itu. Dia punya anak, diantar ke mursyid siapa. Dia punya murid, lalu dia bilang, ini bukan saya gurunya nih. Maka dia anterin. Iya, dia anterin. Dianterin ke syekh siapa. Nah, itu yang pernah dilakukan oleh salah satu guru kami, Abu Ya Syekh Hasan Basri. Kita baca satu nama lagi, Imam Yusuf Al-Hamadani. Yusuf Al-Hamadani
ini adalah teman seperguruan Imam Ghazali, yang mana mereka berguru kepada Abu Ali Al-Farmadi. Ya. Imam Ghazali, Imam Yusuf Al-Hamadani ngambil daripada Abu Ali Al-Farmadi zikir qalbu dan al-asma'ul husna. Jadi zikir asma. Nah, di mana kita tahu? Kita mengetahuinya di dalam kitab Al-Maqsad Al-Asna karya Imam Al-Ghazali. Jadi Imam Ghazali selevel dia masih punya mursyid. Terus kok ada kiai hari ini, ustadz hari ini, buya hari ini mengatakan cukup baca kitab Ghazali aja, cukup baca kitab Ihya aja. Loh, yang ngarang kitab Ihya dia punya mursyid. Kalau membaca kitab Ihya berarti kita mesti ketemuin mursyid. Jadi jangan heran kalau kadang baca kitab Ihya garing, karena dia hanya mentransfer yang dari logiknya, rasionya. Dia tidak mentransfer yang di dalam kolbunya. Ya, al-ilmu fil qulub, la fil kutub. Ilmu itu hakikatnya di dalam kolbu, bukan di lembaran-lembaran kitab. Nah, Yusuf Al-Hamadani, beliau ini gurunya juga daripada Al-Imam Sidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ya, jadi Abdul Qadir Jilani punya beberapa mursyid. Zikir khafi dia pelajari dari siapa? Yusuf Al-Hamadani. Yusuf Al-Hamadani inilah yang mengabarkan Syekh Abdul Qadir muda itulah Sultanul Aulia. Ya, jadi dia yang ngabarin. Ya, Yusuf Al-Hamadani ini Qutbul Aulia, Qutbul Aqtab sudah muncul. Jadi wali ketemu wali tahu. Padahal Yusuf Al-Hamadani itu udah tua. Dia mengatakan ini makomnya jauh lebih tinggi nanti daripada aku. Dan benarlah terjadi. Sidi Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jilani dia disaksikan oleh para aulia. Kakinya itu di alam sana. Kakinya di mana? Di pundak semua wali di zamannya. Maka disebut dengan Sultanul Aulia. Apa kata Imam Surawardi dan teman-temannya saat itu? Wahai Tuan Syekh, tolong ya, letakkan kakimu di pundak kami. Maka beliau duduk di mimbarnya, lalu muridnya sekitar 40 orang. Itu kakinya semua, kaki-kakinya Sidi Syekh Abdul Qadir Jilani, mereka ambil untuk diberkati terus. Itu kalau antum lihat sekarang, syirik itu ya. Ya, nggak bisa membedakan antara tabarruk dengan syirik. Kalau kok begitu caranya, ya begitulah mereka menjalani. Dan Sidi Syekh Abdul Qadir Jilani itu imam Ahlus Sunnah. Dia berfatwa dengan dua mazhab, mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali. Ya, jadi kalau ada orang mengatakan itu syirik, ya urusan dia. Dan semua orang yang kakinya Sidi Syekh taruh situ, mereka itulah pengangkatan kewaliannya. Aqdul walayahnya seperti itu. Jadi cara pengangkatannya begitu kan nyeleneh sekali kalau versi orang yang nggak ngerti sekarang. Oh, ternyata dalam kitab tertulis begitu. Silakan lihat sendiri bagi yang nggak percaya. Dan yang aneh, ngaku bertorikot Qadiriyah, ngaku bertorikot Naqsyabandiyah, ngaku bertorikot Khalwatiyah Samaniyah, tapi nggak percaya kisah ini. Pada torikot terhubung, torikot Syatariyah, semua terhubung dengan imam ini. Ya, aneh kalau orang nggak percaya bab ini. Katanya orang torikoh, ya. Nah, beliau ini belajar kepada Abu Ishaq Asy-Syirazi, ya, dalam bab ilmu fiqh, ya. Tapi beliau lebih banyak belajar mengikuti mazhab Hanafi, ya. Lahirnya tahun 440, wafatnya 535. Nah, ini Imam Yusuf Al-Hamadani. Nah, sayang di sini tidak disebutkan banyak kalam-kalamnya. Yang pasti
Yusuf Al-Hamadani ini mengabarkan tentang siapa? Tentang murid-muridnya. Jadi murid-muridnya ada yang berangkat ke Yaman. Para zurat-zurat Rasulullah itu berangkat ke Yaman, apa kata dia? Nanti orang yang melihat mereka itu jadi wali. Melihat mereka doang jadi wali. Nggak perlu bayat, nggak perlu talqin. Sekarang terjadi. Ya. Orang menjadi kekasih Allah, cukup mulazamah Habib-Habib di sana, dan tarekat Ba'alawiyah kan nggak pakai talqin, kecuali beberapa ahli sanad. Nggak pakai riyadhahnya aneh. Mereka riyadhahnya dakwah, salamatus sadar, silaturahim. Benar yang dikatakan Yusuf Al-Hamadani, nanti orang cukup bertemu mereka jadi wali. Ada kalam itu. Ya. Jadi orang yang dulu ngelihat beliau cukup memandang Yusuf Al-Hamadani, tasdik kepada ilmunya, wali. Dulu begitu. Ya. Ternyata ini mentahqiq real daripada kalam Imam Junaid. Apa kata beliau? Tasdiq ulumina wilayatus sughra. Kamu percaya saja dengan ilmu ini, ma'rifatullah ini, kamu jadi wali. Tapi wali kecil, wilayatun sughra. Ini Yusuf Al-Hamadani. Walaupun kita bukan wali, ya minimal cinta kepada wali. Anta ma'aman ahbabta. Kamu akan bersama dengan yang kamu cintai. Jadi kalau favorit antum pemain bola aja, ya nanti inta tuhsyar ma'ahum. Nanti kumpulnya sama mereka. Maka cintanya harus banyak, jangan hanya sama pemain bola. Kita nggak ngelarang juga orang senang bola ya. Oh, insya Allah. Inter main bola di padang mahsyar kata Buya. Talab kurotal kodam ya, kodam ya, kodam pak kodim ya. Khair, Yusuf Al-Hamadani ini, nah nanti dia punya murid. Nah besok nanti yang akan mengkaji Imam Yusuf Abdul Khaliq Al-Judwani, antara beliau berdua nih, dan mereka lagi sweet-sweetan mana ya, akan menjelaskan Al-Imam Muassis Tariqah Naqsyabandiyah kedua. Jadi pertama Abu Yazid, sebelumnya itu sanad kepada salafus saleh, tapi muassis dalam pengertian satu sistem. Abu Yazid pertama, yang kedua Abdul Khaliq Al-Ghujdawani. Maka semenjak beliau disebut Ghujdawaniyah. Abdul Khaliq Al-Ghujdawani dan gurunya Yusuf Al-Hamadani ini disebut dengan murid-murid Nabi Khidir. Jadi mereka biasa. Itu khatam yang kita baca setiap malam. Khatam apa? Kulhu ya. Fatihah 7 kali, salawat 100 kali, Alam Nashrah 79 kali, Kulhu 100.000 kali. Balik lagi Fatihah 7, salawat 100. Itu angka dari siapa? Dari Sayyidina Al-Khidir. Siapa yang memperoleh? Al-Imam Abdul Khaliq Al-Ghujdawani, kawan daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Jika di Baghdad ada Abdul Qadir, maka di Bukhara ada Abdul Khaliq. Alhamdulillah kami diizinkan Allah beberapa tahun lalu sebelum pandemi ziarah ke Sidi Syekh Abdul Khaliq Al-Jilani. Tempatnya bagus dan terasa suasananya kuat sekali. Jadi tarikan jazbah ruhiyahnya kuat sekali, sangat kuat. Ya berdoa aja lah, semoga nanti kita bisa kembali ke sana. Nanti saya cerita banyak tentang siapa fulan nanti insyaallah. Ya. Karena berziarah itu kalau tidak kenal siapa yang diziarahi, tidak akan terasa nikmat berziarah. Jadi kita nanti pelajari namanya, siapa orangnya, nanti insya Allah akan terasa. Berziarah itu kayak bertemu beliau. Ya, ka'annahu baina a'yunina, insya Allah. Beliau memperoleh itu dari siapa? Sayyidina Khadir atau Khidir alaihis salam. Jadi masalah Nabi Khidir itu bukan main-main, bukan bahan-bahan candaan. Nabi Khidir angkat murid itu bukan canda-candaan seperti yang dipertontonkan oleh beberapa orang. Ya, dia canda-candain, dia ejek tentang bab Khidir. Ya, nggak begitu. Jadi bab asrar. Ya, kalau nggak paham, tawakuf aja. Nabi Musa sudah pernah mengingkari Nabi Khidir. Ya, jangan ulangi. Kita umat Nabi Muhammad SAW, jangan kita ulangi. Ya. Sayyidina Al-Khidir, beliaulah yang mendidik wali-wali ini. Berarti Thariqah Naqsyabandiyah itu salah satu Thariqah Khidriyah. Gitu.
Jadi wali-wali kekasih-kekasih Allah, syekh-syekh aulia itu ruhaninya dibimbing langsung. Namun kenapa disebut Ghojadawani, Naqsyabandi? Karena sang murid tidak bertemu Nabi Khidir, dia ketemu gurunya, maka dia sebut thariqah ini thariqah gurunya. Itu. Maka dia berubah dari thariqat ruhani menjadi thariqat sanadi, sanad nafsiyah, kita sebutnya nafsiyah. Jadi hanya bergerak di riyadhah, mujahadah, riyadhah, mujahadah, riyadhah, mujahadah. Ma'rifatnya kurang. Kerjanya jadi ketat. Agak kaku orang begitu. Jadi nanti antum akan ketemu ada mursyid rajin dengan riyadhah dan kaku. Itu maklum, kita nggak salahkan. Mungkin dia tidak sampai dididik oleh secara rohani. Hanya dididik secara nafsiyah. Hajar qalbumu dengan nama Allah. Udah gitu aja. Nah, maka kemudian dalam thariqah mutaakhirin ada namanya rabita, ada namanya istimdad rohani, menghubungkan kalbu dengan Nabi, menghubungkan kalbu dengan para kekasih Allah, supaya kalbu ini bisa dapat cahaya dari kalbu mereka. Nah, jadi jangan hanya kuat dalam wirid. Kenapa? Karena Imam Bahauddin Naqsyabandi, Ahmad Al-Faruqi, Maulana Khalid, beliau berkalam apa yang didapat melalui rabitah kadang lebih kenceng daripada didapat melalui wiridan tertasbih. Jadi thariqah Naqsyabandiyah salah satunya apa? Usul thariqahnya rabitah. Rabitah itulah yang disebut oleh Imam Al-Hakim At-Tirmizi dulu muhadatsah khidriyah. Dialog ruhani. Kenapa disebut khidriyah? Karena asalnya yang mengajarkan Sayyidina Khidr. Nah, di Pakistan sekarang ada namanya Naqsyabandiyah Uwaisiyah. Jadi dia nggak pakai silsilah ini, dia langsung gurunya ketemu ruhannya siapa, dia sebut sanadnya langsung ke situ. Kita kalau pakai itu pendek juga sih sanad kita. Cuma karena saya belajar hadisnya lumayan lama lah ya, jadi bagi saya nggak sopan kalau cuma menyebut sanad ruhani. Ya, boleh aja bisa langsung cuma jarak 1 atau 2 doang ntar. Ya. Kita lebih mengedepankan bab ilmi, nazari sebelum zauqi. Ya. Zauq itu lebih kerasa. Itu sanad rasa. Kalau sanad rasa boleh aja antara dia dan Nabi cuma 1 orang. Antara dia dan Nabi nggak ada jarak. Tapi kalau sanad ilmi mesti ada jaraknya. Barangkali itu insya Allah besok selamat mendengarkan ya daripada salah satu mereka nanti tentang Sidi Syekh Abdul Khaliq Al-Ghojadawani ya. Barangkali itu pengantar dari kami mengenai 2 imam ini, Abu Ali Al-Farmadi dan Yusuf Al-Hamadani. Jadi ini thariqah ulama-ulama besar, walaupun kita kecil, semoga kita dikumpulkan bersama mereka orang-orang besar. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.